patah statement endemiknya. Iya, karena orang kurang gunung selamat. Yes. Rogo Jembangan duwe juga iki. Emang embung dibikin pakai plastik lumayan gede. Pertanyaannya siapa yang bikin? Disitulah seluruh hal-hal mencekam tentang kucing besar terjadi. Lucunya adalah kita menemukan mata air dengan rasanya manis. Itu banyak banget loh mas. Kerangkaian itu tumbang, kulitnya udah nggak ada. Mulai kecium belerang juga di shelter 4. Berarti aktif dong. Nanti ada fotonya nanti. Jam 3, angin dan petir datang secara bersamaan. Iya. Nah, itu tuh kita udah mau direscue karena 24 jam kita nggak ada kabar kan. Kita menemukan anggrek tanah berwarna kuning dan putih. Di puncak yang menarik kita punya temuan susunan bata peradaban. Sekaya itu isinya. Dan di dalamnya menampung, waduh, mata air tuh ada 16 mas. Oke lah, singkat cerita hari kedua. Singkat cerita kan berarti di hari pertama Ya. dua tim ini ketemu di Sabana. Ya. Nah setelah di Sabana camp dong. Jalan bareng kita, jalan bareng. Hari kedua judulnya adalah hilang. Iya mas, karena kita berusaha untuk mendekat ke ada satu puncak. Sebenarnya di sana ada tidak hanya Gunung Rogo Jembangan di dalam peta, namanya adalah Gunung Geni. Tapi secara geologis ya, itu adalah satu bentangan. Itu formasi Rogo Jembangan. Formasi Rogo Jembangan gitu. Iya. Nah, cuma beda puncak-puncak aja. Iya. Nah, puncak Geni ini kami mencoba untuk mendekat karena jalur yang bisa dilewati untuk bisa mencapai ke puncak Rogo Jembangan adalah harus lewat puncak Geni. Oh gitu. Kita mencoba mendekat tuh mas, tidak tercapai. Kita melenceng dari koordinat campnya itu lumayan jauh banget. Itu kalau kita berbicara derajat ya mas ya, males banget sih. Itu ada sekitar 5 sampai iya. Kayak melenceng berapa derajat tentang real wis puluhan Jauh kita nggak bisa mas, kita nggak bisa merengkuh si titik shelter tersebut. Akhirnya kita camp darurat. Di atas bekas aliran air, bekas ya. Pokoknya perengan berarti gue mas. Oh rawan. Datar. Nang punggungan berarti. Punggungan, udah mau masuk punggungan. Jadi atasnya itu datar. Ya wis. Oh kepenak lah ya ngomong. Enak sekali. Nah, kenapa bisa hilang? Kita nggak tahu kenapa ya. Cuman kita bawa GPS, kita bawa kompas bidik, kompas silva atau base plate, sampai dengan relay yang hanya menunjukkan koordinatnya. Oh ya. Terus jelas handphone memiliki kecanggihan digital map ya, Avanza dan lain-lain lah, itu yang kita pakai. Itu berbeda semua utaranya. Kamu mati, padahal hal pertama harus dilakukan kan mengutarakan peta kan. Nah di GPS sih mas, kita di sini, kita di titik ini nih. Di GPS titik panahnya itu udah di sini. Ya memang. Wah, akhirnya buka manual kan. Ya apa? Udah, sekarang tentuin aja. Kita bisa jalan ke timur lewat mana. Udah, potong-potong. Karena jurang. Nah, di petanya itu landai. Di peta landai. Konturnya landai. Jaraknya jauh-jauh ya. Iya. Apanya garis kontur. Iya. Begitu dalam sebenarnya, wah, blang. Wah. Salah koordinat berarti gue mas. Banget. nang peta nang kene jebule nang real nang ngene iki jebule iki. Iya. Terus gendrang-gendrang ora karu-karuan. Akhirnya udah saya sudah stres juga karena ya mas, wong 10 nyawane nang kene kabeh mas. Iya kan mas. Karena sing wis tau ekspedisi jenengan tok kan. Nah, akhirnya udah singkat cerita potong sampai lah di titik shelter nih. Shelter Geni. Shelter darurat. Oh berarti rombongan nggak sampai Nggak bisa. Berarti lewat jalur lain dong? Iya. Yang tahu itu jalur apa? Tetap dimungkinkan jalur itu, cuman kan masih jauh. Oh. Sama shelternya. Akhirnya kan mundur kan. Ya. Akhirnya kita buat shelter darurat di situ. Ada yang menarik malam harinya. Oke. Ketika kita sudah beres-beres, sudah makan dan lain-lain, ada suara auman. Iya. Tapi anjing atau apa? Nah, aumannya tidak terlalu terdengar dengan jelas karena radiusnya seperti jauh. Ya kayak kucing kepidak kayak ngar. Oh, aumannya bukan auman anjing. Bukan. Anjingnya orang ngelolong. Anjing ngelolong. Oh iya, long-longan, bener. Nah, itu
Nah, kita berspekulasi bahwasanya itu suara motor. Karena perkampungan masih terdengar motornya. Oh, Bobokan brong, war. Masih masih kedengeran. dan Karena kan seru banget, Mas. Motor kan seru sebenarnya. apa maning nek tempat sepi ya, kuwi Ya. nah krungu. Akhirnya kita bersepakat bahwa nggak apa-apa, ini adalah motor. Tidurlah. Tidur, Enggak semua dong. urutnya yang turu, Mas. Urutnya yang turu. Tiba-tiba anak Alah. tok kayak gitu, Mas. Nanti kayak Kucing, kan? kucing lagi caving kayak gitu. Iya gitu. Dan suaranya mandan ngebas iki. Iyo, kami pegang senter semua. Di senter itu, yuk sekeliling di kita cahaya nggak ada apapun. Nang semak-semak mungkin. Mungkin ya, karena kan kamuflase mereka lebih Jelas lebih jago kan. udah tuh. Nah itu belum ketemu kita yang namanya kantong semar tuh bagaimana belum ketemu. Baru ketemu. Belum, Mas. Akhirnya Semenarik itu ya, suara-suara ya. wah suara gue wes sing wah jadi anak berarti ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita semua tidur dengan nyaman, aman, sejahtera, damai, sentosa lah. Dan di hari kedua kalian berangkat, terus dah nggak bagi tim lagi. Tidak, karena terlalu berbahaya ketika dibagi tim. Mau bareng big nyasar, apa paling bagi? Sudah. Oh ya. Nah, misal bagi tim seperti itu, kalau misal pas di Mas Tok wis tahu kayak tim sebelahnya di Ada, jadi ada satu orang yang memang digeber habis-habisan untuk bisa jadi navigator di tim sebelah, kayak gitu. ya Itu namanya Jula. Namanya. nama riba itu. Nama riba. Nama aslinya Rino soalnya. Kan bedak berjula. Wes. Nah, hari ketiga kita mencoba merungkuh puncak Geni. Oke, mau tetap Dika. Harus. Karena itu jalan satu-satunya Jalan satu-satu. menuju puncak Rogo Jembangan. Yes. Sikatu puncak Geni terjadi dan bisa kita sampai puncak. Dan yang menarik adalah sebelum kita sampai puncak Geni, kita sudah mendapatkan temuan kantong semar yang mematahkan statement kantong semar endemik. Jadi tanaman ataupun satwa mereka kan memiliki endemiknya masing-masing. Nah, kantong semar ini ada yang endemik di Gunung Slamet. Karena konon katanya hanya ditemukan di sana. Di sebelum puncak Geni, kita menemukan hal tersebut. Patah statement endemiknya. Iya, Yang kita temukan- karena orang nang Gunung Slamet. Yes. Rogo Jembangan duwe juga iki. Selamat top ya. Namanya adalah Nepenthes adriani. Nama latinnya. Iya. Nepenthes adriani terkenal dengan kantong semar selamat. Nah, kita ketemu di situ yang cukup lumayan padat tuh. Banyak. Dari titik tersebut sampai dengan puncak Rogo Jembangan, kita selalu menemui kantong semar. Selalu. Tiap anak orangnya. Urung ketemu. ketemu. Gue emang digoleti karena jarene enak banget deh. Urangnya. Tapi orang ketemu kebeneran. Nah, terus sampai puncak nih, puncak Geni kita dapet, makan siang di atas, turun. Nah, waktu turun kita menemukan beberapa telur. Oke. Sorry, hari ke berapa? Hari enggak, 4. Kan hari ketiga di dalam hutan. ketiga di dalam hutan. Itu kan Berarti hari ke-6. sampai puncak tuh Dila. Puncak Geni. Wah, udah sampai Ya. puncak nih. Hari ke-6 berarti. Ya. Ya, nah hari berikutnya, kan itu udah sampai puncak kan turun dong, Iya, turun. terus habis itu hari berikutnya kalian arahnya turun. Arahnya turun. Turun masuk lembahan, namanya Lembah Balun. Oke. Nah, dari Lembah Sampai Balun berarti itu? Iya, Lembah Balun terus sampai dengan puncak Rogo Jembangan. Kini munduk apa, Mas? Nah, Dugaannya lah. dugaannya adalah ular picung. Ular apa? Picung. Ular picung kayak yang browsing mana yang ular picung kayak nggak baru. Ular picung. Jadi ada warnanya di Lehernya. leher. Udah sih gulang dia. Gulu kabeh soalnya. Tapi soalnya kayak itu kan buntut. Ular picung. Iya. Itu dia. Lihat, bro. Menarik sekali bukan? Tapi telur. Telur. Oh ya. Ada sekitar 4. 4 tapi jaraknya cukup lumayan. Tapi
kenapa dugaannya telur ular picung? Ya. Apa? Naik badan. Iya. Badan Bentuk otentik gitu, Pak. bentuk telur ular picung dia punya ciri khas. Jadi setiap telur itu punya ciri khasnya masing-masing. Ya. Nah, di dalam penelitian kami cocokkan paling cocok adalah telur ular picung. Baik. Masih praduga ya, sampai dengan saat ini masih praduga. Apa-apa. Gitu. Pradugaannya kayak gitu. Nah, dari situ kita turun lagi menuju ke Lembah Balung, mulai aneh-aneh. Hewannya. Biotanya, pokoknya Wih. biotanya dan hewan. Kedangsakan orang karu-karuan berarti ya? Oh, tidak terlalu, Mas. Tidak terlalu. Tapi curam dong. Enggak curam-curam banget, Bang. Oke. Masih aman. Masih bisa jalan dengan nyaman lah. Yang aneh adalah kita menemukan jamur-jamuran. Jamur temenan maksudnya, jamur temenan. Kayak wong belet ngising malah. Oh iya. Wong belet ngising. Jamur-jamuran. Kita menemukan jamur-jamuran itu lumayan padat. Jadi salaman ya, Bro ya. Iya. Sehat, Mas. Taman. Ya kayak gila ya, Mas ya. Aman santai Mas. Nah, Culture kita. jamur-jamuran salah satunya adalah Gue lah. nukleus fungus. Pokoknya warnanya hitam. Dia kayak koral. Nucleus fungus. Nukleus fungus atau iya kayak nukleus. Bray, jamur hitam yang ditemukan namanya apa? Nukleus fungus. Fungus. Salah satu krune. Jamur hitam yang kayak koral. Tane jamur Jari orang mati ya? Jari orang mati. Judulnya Jari Orang Mati. Iya. Jamur jari orang mati. Kue Mas. Terus. Iki ya? Iya. Nih, kayak gini nih. Ih, serem sih. Tapi keren sih gue. Serem bisa nemu gini-gini gitu. Nanti dimasukin aja. Nah itu. Dikembare. Terus ada beberapa jamur-jamur yang lain juga. Yang aneh adalah kita menemukan kepiting. Oke, kepiting hutan ya. Itu di Kepiting gunung, kepiting darat. Iya. Kepiting darat. Ketinggiannya berapa ya, Bro? Kemarin kan udah ke lembah, maksudnya turun ke lembah tuh. 18 ada. 1800 ada. Gunung Geni. Ada ya? 1800-an lah ya. Ya, sekitar 1800-an. Kepiting. Iya, kepiting. 1800-an BPL. Enggak, kecil. Kayak yuyu lah, Bro. Yu. Tapi akeh. Enggak kebeli beda, Dar. Oke deh. Tapi akeh. Ana sumber air nah. Enggak ada. Enggak ada. Puncakan, Bro. Oh iya sih. Tapi bukannya berkoloni ya? Enggak ya? Enggak tak Anak. ana sing berkoloni, Anak. ana sing ora. Lah kowe iki gojong iki kepiting sekarang dia. Kepiting darat mungkin sih ya. Karena kepiting darat yang ada dalam literatur itu biasanya ditemukan di Sulawesi. Oke. Di Jawa Tidak ada. Belum ada literaturnya. ana fotonya ora apa gue? Mas? Ada dong. Mana? Ada dong. Jawa itu tidak pernah ada yang. Belum ada. Ini Mungkin itu adalah keterbatasan informasi kami juga kan kita nggak tahu. Kalau yang di luar Jawa kan kepiting darat besar kan itu kan? Ada yang kecil juga, ada yang sama. Cuman warnanya kemerahan. Nah ini yang kami temukan coklat. Oh kayak yuyu persis berarti. Persis, hampir persis. Bedanya apa tapi Bedanya capitannya ini ceang Mas. Lebih gede. Oke. Gede sebelah. semuanya jadi kan akeh tuh. Semuanya Sebelah kanan itu lebih besar kayak gitu. Nah, jejak banyak banget. Jejak-jejak hewan. Kucing besar, rusa, kakek banget. Macam-macam lah ya. Macam-macam. berapa? Gajah orang dong. Landak Jawa. Seru. Belum menemukan sumber air di situ. Sumber air ada itu setelah ini. Sebelum Sebelum gini. Iya Jadi kan? sebelum kita sampai puncak ada. Terus. Enggak deras Mas. Karena dia emang keluar kan. Oh ya. Ini mata airnya bener. Mata airnya. Itu di situ.
sekitaran mata air nggak ada ikan-ikanan aneh gitu, ikan Nggak ada. gitu nggak ada. Adanya naga Pak ya Mas. Ikan berlele. Naga 9 ya. Naga 9. Buat saya jadi anakmu. itu yang terjadi. Oke, wait. Oke. Boleh. Wis ketemu Yuyu. Iya Pak. Hari ke-6 berarti udah hari ketiga di atas di dalam. Yes. Di dalam. Itu adalah nah terus ketemu shelter. Nah kita mendapatkan shelter paling nyaman itu adalah shelter 3 Mas. Shelter nyaman, shelter 3. Ya di hari ke-6 itu shelter 3 itu paling nyaman. Karena itu nggak tahu ya kenapa ada shelter itu, karena kayak gini Mas. Bentuk shelternya jadi begitu turun ke lembahan itu sebelah itu datar Mas. Karena duit kita. Ada padat tapi itu datar. Datar, kanan kirinya emang blank jurang tapi itu datar. Jauh Mas, jauh. Ya intensitasnya lumayan jauh. Depannya udah ada kubangan kayak embung. Dan itu dibuat karena ada plastiknya, ada peralonnya dan lain-lain. Itu dibuat. Nah, terus sudah ada terpal. Oh iya. Udah ada terpal, di dalamnya udah ada batang-batang kayu untuk nongkrong dan bikin perapian. Enak banget dok. Lucu sekali ya. Tapi dari terpal dan plastik itu kelihatan udah sangat lama. Enggak, ya terpalnya enggak terlalu lama. Kalau plastiknya enggak terlalu lama mas. Nah ya maksudnya misal udah usang, sobek-sobek. Kalau softback, ya. Enggak dong, enggak ratusan tahun dong. Tapi itu yang kami Nang di gue mas. di shelter 3. Di shelter 3 ketemu plastik. Iya di lembah. Di lembah Balun. Itu sih nggak jauh dari Itu kubangan mas, kubangan embung. Emang embung dibikin pakai plastik lumayan gede. Ya searana lah. Oh iya gede lah termasuk gue. Ada airnya, penuh airnya. Terus ya itu udah ada terpal untuk perapian. Wah enak banget. Pertanyaannya siapa yang bikin? Antara pemburu atau petani dan lain-lain mungkin kan ke situ. atau ekspedisi sebelumnya juga. Enggak. Ekspedisi Rawa Jembangan yang pernah dibuat sebelumnya itu di tahun 98. 98. Info dari Senior kita yang emang jalan. dan mereka maksudnya kalau pernah terjadi di 98 kan seenggaknya ada data toh. Itu hanya perintisan jalur mas. Jadi memetakan puncaknya. Oh, Bukan penelitian. pun 98 banget ya. Iya. Pun 98. Masih angel. Iya. Literasinya masih minim. Baik. Gitu. Dan dokumentasinya juga hampir nggak ada kan, atau Yes. bahkan mungkin orang sama sekali. Nggak ada. Itu. Itu masih di hari ke Yes. Itu ada shelter di situ. Disitulah seluruh hal-hal mencekam tentang kucing besar terjadi. Ketemu Dan temenan. temuan-temuan paling menarik atas satwa berada di situ. Karena itu lembah kan, otomatis jalur Iya, satwa jalur sibuk lah namanya. jalur sibuk. Malam hari kita baru makan, kita sudah diperdengarkan beberapa jenis satwa. Salah satunya adalah teriakan dari rusa. Oke. Rusa kan teriaknya kayak cempe kan, Iya. anak kambing gitu. Nah, itu teriak malam-malam terus. Malam. Nah, terus kita menemukan burung hantu celepuk Jawa yang tidak perlu repot-repot mencari. burung hantu celepuk Jawa. Burung hantu celepuk Jawa. Jadi lagi ngerokok, bakar-bakar, culture banget. Culture. Di shelter Di ini. shelter itu. Oh, iya. Depannya ada pepohonan kan. Nah, ada satu batang pohon, tiba-tiba di situ Panclok. panclok bunyi doi. Bunyi kita center. Kep, begitu terkena cahaya, kepalanya balik. Ket. Celepuk Jawa. Foto Terbang. narsis ya. Narsis banget. Burung hantu celepuk Jawa. Ini cilik. Iya, kecil. Tito Alban gede. Ya. Iya. Ya.
Oh, iya. Iki nek nang isor sih kayaknya nyong isi cok menangis ya. Isi cok menangis iki. Nah, Iya, kecil. kecil. Nah, itu oke. Satu itu terus ad- sering sekali terdengar sesuatu turun dari atas pohon. Kayak kerasak gitu ya. Wis, menang. Krak, menang. Nah, di situ kami menyimpulkan bahwasannya kucing besar ketika dia datang, maka serangga akan berhenti berbunyi. Teori yang kalian Dapat. Ya, yang kami dapat di Dipelajari. enggak, itu dapat di situ, Mas. Oke. Karena dari hari kedua, hari kelima, terus ke hari keenam, terjadinya pasti akan seperti itu. Begitu kita lagi ngobrol, tiba-tiba senyap. kalian ngobrol di luar toh masih? Iya, Nggak di tenda. jangkrik dan lain-lain tiba-tiba senyap. Habis itu pasti akan Template ya. template banget. Nah, waktu di hari keenam, senyap, prok, jatuh, krak. Terus rusak teriak. Ngek gitu ya. Iya. Terus kayak dia lagi bergelut dengan apalah nggak tahu atau dibanting ya. Karena bunyi puk puk puk. Habis itu senyap. Bunyi aneh. Kae kalah. Habis itu senyap. Sadis sih. Habis itu senyap. Senyap. Kita juga semua di situ senyap. Senyap. Karena fokus. Wah apa ini? Ya? Kita semua di situ senyap dan nggak tahu mau ngapain juga ya. Malam hari mencoba menyenteri juga hal yang percuma juga. Orang bakal marah ngono juga. Itu yang Orang bakal mari ngono. Pandan aman. Mereka mari ngono langsung ngeri. Iya, tapi kecil kemungkinan gue marah ngono. Iya. Karena pada dasarnya kecuali harimau Sumatera ya, kayak macan-macan kumbang wedi karo wong juga sebenarnya kan. Pada dasarnya seperti itu. ya. Nah, itu mulai dari situ tuh kita Gitu. yung ayam hutan mah banyak sekali ya, yang hijau dan yang merah itu kita selalu menemukan itu. Dapat foto di semua. Dapat Harusnya itu. dapat itu kita selalu menemukan terus. Ayam malas. Gue sepadet-padetnya. Malam itu adalah malam paling sibuk, ya, untuk hewan-hewan di dalam sana. Untuk kita peduli setan, saya mau tidur. Ya. Tapi untuk tim satwa kan dia ada pemantauan malam hari juga. Begadang. Iya, begadang cuman dibatasin, tidak boleh lebih dari jam 1. Oh, jam 1 harus Jam istirahat. 1 harus istirahat. Pantauan satwa malam hari bro. Ya, yang dipantau akhirnya juga orang satwa. Ada manusia di antara manusia juga yang terpantau kan kayak gitu. Maksudnya? Sang Ya, Manusia di antara manusia. jenis apa? Oh, lain-lain. setan-setan, jin-jin. Iya. Yang ingin terekspos dengan baik kayak gitu ya banyak. oh betul. Tapi kami ternyata lebih setan daripada setan ya. Setannya kaget wah. Iki lho setan sing anyong iki. Nah, niatnya mungkin kuntilanaknya pan medeni Mas. Tapi malah api. Kami 10 orang laki-laki sangat rindu adanya wanita selain Kie. Kacau. Akhirnya kita godain saja ya gue, Mas. Oh, nggak ada kamera di pagar Pak? Nggak ada. Iya mana-mana lah baterai ini. Nggak ada, Mas. Oh, kan action cam kadang powerful. Iya, tapi tidak lah. Kita memutuskan untuk tidak. Karena keterbatasan atau karena pancen keputusan? Keterbatasan tentunya. Siapa yang mau mendanai kami tidak ada. Adapun nanti ada tendensi-tendensi. Iyalah lain. pasti nggak terlalu bebas sebenarnya. Ya, itu dia. Itu Mas, itu Siapa yang mendanai kita Haji? diri kita sendiri. Itu Mas. Oke, siap. Dari hari ketiga akhirnya kita memutuskan sebenarnya kita harusnya di puncak Rogo Jemangan itu akan ngecamp 2 malam. Oke. 2 malam. Ini kan udah hari ke-6 nih. Berarti masuk hari ke-7 nih besoknya. Ya. Oh, sih. Ini tuh jalurnya kan dari puncaknya Geni sampai ke Rogo Jembangan itu harus melewati lembah itu. Iya. Oh, Itu satu-satunya tuh itu. satu-satunya jalan. Iya. Nggak ada lagi. Pun orang mendaki berarti lewat situ ya. Nggak ada orang mendaki lewat situ Mas. Orang mendaki kan di Wanayasa, nggak di Balun. Oh iya. Tapi puncak pendaki itu sampai puncak Rogo Jembangan ya?
Iya. Tapi nggak lewat Enggak puncak dong. geni. Enggak dong. Oh, Mereka enggak. Kalau lewat Anayasa nggak lewat puncak nih. Iya enggak mungkin. Enggak mungkin. karena puncaknya Geni itu udah di timur, Kali ya? Bening. Iya. Oke. Beda punggungan. Beda sekali. Itu bentangannya. Nantilah ya. Ada petanya kok nanti. Oke, siap. Itu Mas. Jadi hari selanjutnya itu nggak jauh dari situ. Pagi hari lah Mas, masih sekitar jam 8 tuh. Jam 8 kita saling kaget-kagetan. Kami kaget, rusanya juga kaget. Sudah siang. Jam Jam 8 Jam 8 Pagi. pagi. Iya. Nah, ini meneng karena meneng. Begitu ini meledak karena melayu. Nah, kayak gue. Sensi baja. Kayak gitu. Satu ekor cuman dewasa. terus sejantan. Jantan. Mas, Gede, Bang. Wedus kalah gede nih gue. sapi. Enggak ya. Ya orang hasil lah. Urung kasih. Mose, Bro. Mose Rusia. Musik. Semuanya gede banget. Gede, Mas. Gede. Gonyong gue ini rusak gede gue. Itu pagi. Terus kita menemukan anggrek tanah berwarna kuning dan putih. Indah banget gue cuy. Kita menemukan dimungkinkan nepenthes patulata, Apa gue? kantong semar patulata, ya. Bukan selamat ya. Bukan, itu patulata. Kurangnya. Orang Nana. Anak-anak mau ke Yuyu gue ke PT. Yuyu. Iya. Terus kita menemukan satu pohon. Itu terkecil ya, Mas? Pira lah, 5 pira. Lingkar pohonnya 500 berapa? 528 cm. Setengah meteran lingkaran. 5 meter dong. Oh ya jangan 5 meter. Oh iya, anjing 5 meter. Nah, Pirang atus kita menggunakan metode pengukuran umur itu umur pohon Dalam menggunakan 1 tahun berapa sih? lingkar kayak gitu. Asal internasional ya, bukan spesifik jenis tumbuhan. Itu general. ya pirang tahun, Bro? 84 tahun. 84 tahun. Nek ketemu jenis pohonnya mungkin bisa lebih tua. Bisa lebih tua lagi. Oh ya. Bisa lebih. Itu fikus-fikusan kok. Karena pancen tergantung jenis pohon juga Ya. ya. Perkembangannya kan beda pertumbuhan. Beda. Dari lingkar aja nggak dibolongi kan. Enggak, jangan dibolongi ya. Emang Jangan hebat dibolongi. juga sih Itu dibolongi. udah 84 tahun. Ah, kita kan sempat ngambil sampel tanah nih. Itu sampai kedalaman 60 cm. 60 cm. Itu tuh bentuk tanahnya adalah pembusukan dedaunan. Hasil pembusukan daun. Hasil Pembusukan dedaunan itu sampai 60 cm. 60 cm. cm, artinya Bayangkan saja dalam 1 tahun itu kemungkinan dalam 1 tahun pembusukan dedaunan itu terjadi paling tebal itu sekitar 2 cm saja. 2 cm ya orang itu 30 tak. 30 tahun. 30 tahun yang kita ketahui karena 60 cm kan. Di shelter 4 kami mencoba lebih dalam lagi di 80 cm dan masih sama. Masih sama. 40-an ya itu ya. Gila ya. Wit apa sih? Itu wit apa, Mas? Oh, besok lah ya. Oh, Besok nunggu datanya keluar. Oke, siap. Banget sih ya. Aneh-aneh. Masih Iya, Lembah Balun itu sumber segala hal. Aneh-aneh banget. Keanekaragaman ini jos Wah, banget ya. padat. Lembah Balun. Kalau misalnya itu berarti nek di total perjalanan kalian sampai Lembah Balun berapa? 7 hari ke-7 itu kan. Iya, kalau di total di dalam hutannya ya, 4. yang kita nggak balik itu 3 hari untuk bisa sampai ke area Lembah Balun. Itu pagi itu udah masuk hari ke-4-nya. Iya. Berapa kilo? Wis ora ketung wis satu banget. Lumayan gue, Mas. Tapi kan tetap kalian 12, Nang 24. GPS pirang kilo gue? Nah, 30-an udah. Enggak. 12-an, Mas. Masih belasan. Belasan tapi kan iki yo. Wes, wis Belasan lagi, yo. gue rupane. Belasan lagi ya. Tuh, Lembah Balun kita sangat di dalam perencanaan di awal
emang kita yang paling fokus ada di Lembah Balon. Oke. Karena kami yakin sekali akan semuanya keanekaragaman hayati akan sangat amat banyak di situ. Berdasarkan Tutupan hutan, oke. tutupan lahannya. Oh, padat banget. Vegetasinya masih dapat. Begitu sampai situ memang benar padat sepadat-padatnya. Beri hutan masih ada. Dari hutan tuh Stroberi hutan lah. Ini Iya, beri-beri uncen dan lain-lain masih banyak. Terus habis itu ada pisang. pisang. Ada pisang. Pisang sing wijine akeh banget Iya, ya. iya, iya. Pisang. Sing urung breedingan wong kuwi. Ada kopi. Kopi Tapi wis tua banget karena wite juga wis sekitar piro ya? diameter 100 berapa lah. dan wis semeter Tingkare banget. Padahal kopi pertumbuhannya kan lambat banget. semua ini, Mas. Iya, iya. Cukup lumayan. Nah, karo asbak gede kopine. Iki oh iya sih ya atuh lah nek ora asbak. Weh, Mas. Terus buah-buahan masih banyak. Terus boros. Dia tumbuhannya kayak serai kayak gitu. Tapi memanjang, menjulang tinggi. Tawa ya. Banget. Nah, itu banyak dimakan sama satwa. Itu banyak dimakan sama satwa. Iya, batangnya. Itu. Terus Masih yang batangnya boros apa? makaka mungkin kera ekor berekor. Terus rusa mungkin juga rusa. Kancil, tikus mungkin juga. Siap. Itu masih padat banget, aliran airnya masih ada. Wah, ngombe ra bingung ya. Orang bingung, Mas, orang bingung. Menarik banget. Nah, di shelter keempat itu sedatar-datarnya. Datar, Lembah Balon tuh Datar banget. datar, Mas. Gigi. Aspal wis. Dapat bonusan dong. Dan itu adalah tempat rekreasi kami. Akhirnya bisa liar masuk ke kanan, kiri, depan, belakang. Wah, Karena sedatar itu. yes. Dan keburungan atau aves di sana juga padat banyak. Berarti nang Lembah Balon berapa hari tuh ya? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Berarti dari hari keempat sampai hari ke 4, 5, 6. 6. 3 hari itu kalian melakukan 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3 hari di Lembah Balon itu kalian melakukan perjalanan maksudnya untuk menuju ke puncak ke sana kan? Enggak cuma maksudnya cuma di sekitaran situ. Enggak. Kita harus tetap bergerak maju sesuai. Berarti sampai hari ke-7. Di mana? Balon. Totally. Ya kan? Dengan aklimatisasi segala macam hari ke-7 di Lembah Balon. Besok di hari ke-8 udah jalan lagi. Itu kan shelter pindah terus, Mas, kita. Oke. Jadi shelter 3, shelter 4, shelter 5 itu masih di satu bentangan Lembah Balon tuh. Ujung. Iya. Itu masih di Balon semua tuh. 3 kita yang tadi dapat embung kayak gitu. 4 kita yang benar-benar datar, flat banget. Nah, kita di situ melakukan pencarian mata air. Ini udah hari selanjutnya emang. Di shelter keempat kita mencoba melakukan pencarian mata air. Lucunya adalah kita menemukan mata air dengan rasanya manis. Jernih. Manis tebu, tau nggak? Tahu? Nah, kayak gitu. Jernih banget. Serius, Mas? Serius, masih ada airnya. Di base camp kalau mau coba. Kalian bawa apa ya, Prof? Gue sampel. Bawa, iya, Sampel buat sampel. lah. Bawa 4 botol sampel. Itu Sampel harus dicicipi. kan sampelnya sebotol dong. Oh. Itu lo botol kok. Lo Ngombe. dibagi-bagi. Itu manis. Semanis itu Ya tidak terlalu Le mineral. lebih manis, Mas. Lebih manis. Lebih manis. caranya juga kan. Enak banget. Serius, enak. Seger banget. Nah, di situ tuh kami menyatakan bahwasanya kerangian ini sebenarnya sebagai sumber pengairan. Karena di sepanjang aliran air selalu ada pohon itu ya. Pasti. Yang miris adalah kayak gini, Mas. Ini yang miris ya dari kami. Kita tidak bisa menentukan langsung bahwasanya kerangian itu jangan pernah diganggu, nggak bisa karena masyarakat masih ngambil kulit kerangiannya.
Cuman yang kita nangis adalah itu banyak banget loh mas. Kerangkaian itu tumbang, kulitnya udah nggak ada. Berarti Ya emang diambilin sama masyarakat setempat, Bro. ada penjelajah dong ke situ. Ada. Kemungkinan masyarakat setempat atau orang Masyarakat. Itu udah ada infonya Nah. sama warga kalau di sana tuh ada lembah namanya Lembah Balun tuh. Jam sebelum berangkat. Awalnya gini, tidak ada nama Lembah Balun tuh nggak ada. Akhirnya kami harus memetakan dong zonanya mana aja. Oh ya ki jenenge Lembah Malun lah. Iya, karena itu di atas balon persis tuh. Itu dan menarik banget tuh Lembah Balun. Oke. Ketika ada jarak yang lebih dekat mah Maksudnya itu loh. kapan bengi ke camp. Sing jane penasaran juga penjelajah itu. Ternyata kulitnya nggak ada kan? Apa kewan apa kelembangan di kulitnya? Ya enggak. Ya gue Kan? wis kemungkinan besar emang diambil kulitnya karena Ambil kulitnya. mempunyai nilai ekonomis. Ya buat rempah obat-obatan. Tuh Buaya juga bisa didol kayak ini. bisa. Iya kan? Bisa. Nah itu, cuman ya itu di dalam banget kan. Nah maksud kami adalah kayaknya lebih oke ketika akan apa ya melakukan hal-hal preventif atau atas konservasinya ke arah ke kerangkaian itu gitu. Karena serapan air ya. Iya. Itu mulai kecium belerang juga di shelter 4. Berarti aktif dong. Ya nanti ada fotonya nanti dikasih. Itu Oke, siap. itu Berapa hari lagi ya? Ini seri ke-7, 3 hari. ya, Lu game suaka ke. Kamu harus buka semuanya. itu belerangnya mulai kecium. Belerang mulai kecium, cuman suara motor juga lebih jelas terdengar. Anjir. Ketika kabut hilang, kita melihat beberapa zona tuh kayak tanaman bukan ya? Gitu. Tanaman bukan ya? Gak mau tanaman produksi atau bukan? Gitu. Oh itu. Oh tanduran. Well, itu sampai dengan detik ini kami tidak bisa memastikan apakah itu tanaman industri atau bukan gitu. Karena ya kabut di sana tuh Tebel. jam 2 siang itu udah padat. Udah padat banget. Temennya musim hujan gitu kan. Kalian kehujanan nggak sih? Jelas. Jelas dong. Tadi. Enggak perlu ditanya lagi. Kayaknya iya. Musim hujan nang gunung Itu, musim itu. hujan terus. Itu terus yang paling jadi pikiran di saat itu adalah belerangnya sih. Ini dari mana belerangnya? Dan Gunung Geni mana? Api ini. Puncak enggak, dulunya katanya iya, tapi kan nggak tahu ya. Dan kita melihat ke sana juga nggak ada temuan kawah dan lain-lain di situ gitu. sama sekali orang ketemu kawah. Sampai dengan hari itu kita nggak ketemu. Nah, Gue sih ngerasa lagi. gue mas. Terus ada temuan yang menarik, tapi ini pasti akan jadi kekeran. Apa gue? Oh, Nah, ini dipotong bae. Apa sih? Suara tayang apa? Ya rasa tayang lah. sing ye mau sih bukan apa-apa sih yang dia kurang ngerti loh. Iya. Diupload mantap ya lah, iya benar. anak wong eksplorasi, Ya wes. rampung urusannya iki. Oke. Kok jebakan. Split. Oke, split. Ini Dicek. sama orang geologi senior jenengan Iya. mengatakan bahwa ini Iya. formasi yang Formasi yang wah ini oke. di daerah situ. Mungkin. Cuman masih panjang. Tapi masuk akal juga sih. Karena iki ngerti Boas, Bok? Nang tempatnya Boas, iki Oh itu. Tapi Bian sempat Arab bahkan sempat eksplorasi cuman ditolak sama warga-warga setempat Ya. di daerah Banjarmangu atas. negara-negara bertindak. Ngeri. Ya itulah. Itu intinya kita ngecamp di situ di Lembahan dengan ikuman dan romansa sih di situ seluruh tim ekspeditor 11 orang mulai ada romansa sing itu kan Bali ora sih Karena wis betah ya. untuk betah Atau tapi kudu, lebih kepada Kesel.
Iya nek nang ini dewek urip dan lancar-lancar baik. Ngapa butuh balik? Anak apa nang ngarep iku Mas. Lah bareng. Ini kan lancar terus, kita lancar terus paling cuma ngeblank di Nang awal-awal mau. awal-awal di titik shelter 2-nya. Kok lancar terus? Nang arep anak apa iki? Ya, kita akan terjadi apa? Nah, akhirnya dikuati tok bahwasanya ya seluruh teman-teman ekspeditor emang tujuan kita adalah merengkuh puncak Rogo Jembangan dan melakukan pendataan dengan benar gitu. Cuman yang jadi kewajiban kita adalah pulang dengan selamat. Oh iya benar sih. Itu. Tapi di situ udah mulai hancur Mas. Mental segala Wah, hancur Mas, hancur. Ada yang ya wis kondisi fisik wis mulai Iya. kesel. Alex itu sudah parah. Itu dia ya meriang lah ya Mas. Meriang parah. Terus habis itu dia udah nggak ngerasa dingin juga. Sudah nggak ngerasa dingin. Itu satu malam tuh. Wah, kita penetrasi habis-habisan tuh, treatment gila-gilaan dia. Alex tuh udah kedinginan Mas. Hipo. Belum hipo. Jadi karena meriang kan Mas. Demam. Tapi dia udah nggak ngerasain yang namanya dingin, udah Iya. panas aja. Awaknya sumuk rasanya. Wah, suplai vitamin habis-habisan. Kasih makan Vitamin, wah terus vitamin apa semua kita kasihin. Diajak ngobrol ya tidur. Aku tidur aja lah. Itu di Wah, kayak gitu. Shelter 5. 4 dong. Masih 4. Shelter. shelter 4 sing rata kuwi. Ujung. Belum terlalu Shelter ujung. 5 Ujungnya 5. Ujungnya 5. Ujungnya. Sebelum Rogo Sebelum puncak. itu shelter 5. Oke. Oh, shelter 5 wis naik puncak. Belum, masih di bawah. Jadi untuk Sebelum. ke summit, nah ini di bawah ya, di bawah jalan summitnya. Dan itu udah dari hari ke 4. Shelter 4, iya 4 di dalam. Itu kayak gitu. Berarti hari ke-7. wow. Itu lumayan stres. Saya sendiri pun stres, Mas. Aku ki stresnya udah sing sakit, lihat apa dan lain-lain enggak. Aku lebih anjing bocah-bocah Kak, lebih emosional, Mas. Kayak ngelihat anak-anak lagi ngobrol tuh ya. Di dalam pikiran lagi pada ngomong nanyong ya. Udah lah. Kayak gitu. Padahal ora kan. Padahal ora. Anak logistik dapur umum. Sing wingi nang kene ya? Iya, Mas Didi, Dugong. Iki emosional banget, Mas. Di jaluk wedange ngalih. Sing gue. Jadi seakan-akan siapapun yang berbicara kepadanya itu adalah mencaci maki dirinya kayak gitu loh. Wah, angeli. Oke wis lagi gue. Wis lagi nih, Mas. Iya. Terus Wah, itu. Pokoknya itu satu malam kita ya romansa deh. Oke lah. kayak gue apa ora? Jadi maksudnya malah berantakan banget. Memang dalam satu malam kita berantakan semua, Mas. Emosi apapun chaos, Mas. Sedangkan ada satu yang lagi meriang malah Iya. kan. Dan keputusan ya udah, saya harus ambil keputusan kan. Tidur. Tidak ada yang bergerak di pergerakan apapun, semuanya tidur. Pemantauan malam hari ditiadakan, tidur. Istirahat. Iki, Karena memang wis kesel banget. wah, hari itu wis ke-7. kacau, wis chaos, otak, pikiran, kacau, Mas. Gue bilang wong lagi kayak ngono dikon turu manut ya. Ya kerep maning. Dari awal kan sudah ada sebuah tata aturan, Mas. Pokoknya manut karo Apapun yang terjadi dan apapun keputusannya, seluruh keputusan hanya akan keluar dari kepala ekspedisi. karena sebagai penanggung jawab juga. Itu, Mas. Gue wis kacau. Di titik itu kita sempat kesusahan tuh buat HT. Radio komunikasi kesusahan. Cuman masih bisa kepantau. Oh, Hanya dengan putus-putus gue. Dengan posko pantau Base camp. bawah. Iya, dengan base camp. Wah, putus-putus, kacau. apa namanya vegetasi. Yes. Wah, itu. Akhirnya ya udah istirahat, makan yang enak dan lain-lain. Kita satu kali baru itu kita makan nasi goreng. Oke. Iya, kita makan nasi goreng di shelter 4 tok itu. Akhirnya udah tidur, 5 nih jalan. Jalan ke shelter 5. Itu kita udah sampai, udah mendirikan sesuatu, udah mendirikan shelter dan lain-lain. Saya sama tim satwa lagi jalan-jalan. Udah jalan-jalan.
Jadi jalannya lurus kayak gini, lurus. Nah kita di atas, jadi kayak punukan kayak gitu. Ya. Ada yang keluar dari balik pepohonan, Tek. Terus turun, lari. Macan. Macan kumbang, Hitam ya? hitam. Gede orang. Gede mas, adoh loh mas, lumayan adoh. Ini maring pos ronda ngarep lah mas. Lihat. Dan kelihatan besar gitu. Gede. Ya, macan kumbang lumayan besar. Gede mas, gede. Di situ kita cabut balik ke shelter kan, ngobrol dan lain-lain. Nah, mundur ke belakang sebelum kita sampai shelter 5. Mulai nginget-inget nih. Iya. Oke. Sebelum ke shelter 5, di shelter 4 nggak ada temuan macan, kucing. Kita, iya ya, di bawah kita nggak nemuin sama sekali suara dan lain-lain dari kucing besar. Tanda-tanda lah. Nggak ada mas, nggak ada. Malah nang cepake kayak aneh. Nah, ini ada apa? Biasanya kan kucing ini mendekat ke area yang panas, Ya. area yang berhawa panas kan dan lain-lain. Cepak banyu Hangat segala lah. macam. Iya. Belerang kuat. Nang kono gue. Belerang kuat banget di situ. Iya, kuat banget, kuat banget, kuat banget. Kita buka peta lagi. Ada satu rekahan di bawah. Kita nggak tahu itu rekahan apa. Di satelit warnanya cuma putih. Kami kira itu adalah longsoran. Turun 3 orang, saya Pancong sama Tuwet, Agus Tuwet. Turun ke bawah. Nggak jauh-jauh banget lah mas. Sampai turun mau jurang stop di situ. Nyengatnya yang nggak karu-karuan. Dan nusuk banget ya. Telur busuk itu udah Berapa orang yang turun? 3 orang. 3 orang. Gimana mau turun lagi nggak? Udah sampai sini kita harus temukan ini nih apa sumber dari ini nih apa. Turun. Benar mas. Lebarnya 50 sampai 85 meter. Panjangnya 100 sampai 200-an meter lah. Kawah. Kaldera. Aktif. Dia masih mengeluarkan gas. Masih berarti ngisornya masih aktif dong. Itu dia. Lapangan sepak bola ya 100 meter ya. Lebar. Dia masih mengeluarkan gas. Dingin, tidak panas. Untungnya kita di situ setengah jam, nggak sampai. Langsung naik. Dapat sampel air, batuan dan lain-lain. Nah, naik cleaning alat karena pakai alat vertikal kan mas. Pakai tali. Cleaning alat naik sampai atas, baru sampai atas titik aman lah ya. Tep, 1 orang udah kontraksi. Oke. Efek gas. Efek gas. Dia kontraksi. Saya berpegang bahwasanya apapun yang terjadi di sini jangan minum dulu. Karena minum itu akan ngehambat si gasnya pasti akan ini di tenggorokan. Orang metu ya. Karena tenggorokannya kayak pancingin gitu. Kayak tersedak sesuatu tapi nggak tahu ini apa gitu loh. Ya, 3 orang sama kayak gitu semua. Kayak kecekek tapi nggak juga. Kayak ada tangan di sini aja. Itu sampai shelter, wah lemes, pusing, nggak karuan dan lain-lain. Udah aman kita minum, lain-lain. Dokumentasi ada semua dan lain-lain. Udah yang penting ini kecapai dulu nih. Ntar di bawah kayak gimana udah. Untungnya nggak sampai setengah jam. Karena ternyata yang kita hirup adalah CO2. Anjing. Itu dari teman-teman geologi yang kita tanyakan waktu kita finish. Untung nggak sampai 1 jam, dari 45 menit, guys. Untung nggak sampai 45 menit. Lah kenapa sih? Tewas. Selesai. Kayak tercekik, iya. Berarti itu Baik. bukan gas. Gas CO2. Gas CO2. Kasih ya. CO2. Apa ya? Mungkin bangun belerang tuh Metan. kali ya. Iya, kayak gituan. Bukan itu kan? Itu juga. Cuman mungkin nggak sekuat itu gitu. Tapi kemungkinan Batuannya serat kuarsa dan itu valid adalah kawah purba tuh. Kawah purba. Kawah purba. Dan masih kemungkinan aktif. besar masih aktif di bawah. Masih aktif. Masih memasak terus-terusan. Karena masih mengeluarkan bau Yes. itu kan. Yes. Shit, man. Dan vegetasi di sekitar tuh pohonnya kita injak kayak roti, Oh, lembek ya. lembek, ya gitu. Korosif banget. Tapi kayak nang iku ora sih? Nang
kompleks Candi Arjuna. Iya kan? Nah kemarin Candi Arjuna, suket-suketnya kan kayak ora lemai, ora padet kayak. Mandan lembek. Berongga. Ah, Sama. iya kan? Sama. Ya itu pohon besar tumbang das. Mana ada pohon tumbang itu akan lembek itu kan. Kangen ya. Nah ini lembek. Nunggu kompleks Candi Arjuna dan sekitaran kawasan kan malah tanduran malah gagal masuk Apa? malah tanduran masuk. Iya. Iya. Oh, Nah di sekitar, nah yang saya pikirkan adalah ketika itu adalah sebuah gas beracun dan lain-lain, harusnya nggak ada vegetasi. Tapi anak vegetasi. Ada vegetasi. Dan rapet Meskipun hanya satu ya, maksudnya di satu bawah. vegetasi. Di bawah. Melingkar. Oke. Itu spesimennya sama kayak gitu loh. Pohonnya sama, itu di situ tuh. Udah kita cabut, udah istirahat, wes turu. Malam hari kita mempersiapkan untuk summit Ke puncak ke puncak. Kesemaan. Kita memikirkan semua vertikal dan lain-lain, kemiringan apa, detail banget. Karena itu adalah perjalanan menuju kematian tuh kalau sampai salah perhitungan. Kami rasa hari itu akan cerah. Kami rasa. Karena hari pada saat kita sampai di shelter 5 itu lumayan cerah. Cuaca lumayan mendukung lah. Aman nih. Wah, summit enak, gas. Kita bergerak tuh sekitar jam 7-an. dari ke berapa? Jam 7 hari ke-8. Iya, hari ke 8 atau ke 9? Iya. Ke 8. Ke 6 di dalam berarti 9. 9. Sebaliknya wes tidak. Oh iya, so. Iya benar so. Hari ke-6 di dalam, Bang. Hari ke-6 di dalam. Itu apa ya? Kita bisa bilang itu adalah harapan terakhir, Bang. Karena udah tinggal puncak nih. Jalan das. Perlengkapan di depan sendiri adalah Pancong sebagai tim penebas. Belakangnya adalah Cula sebagai navigator. Runtutan-runtutan, terus ada Amos Alex. Nama rimbanya adalah Sabut. Dia sebagai safety officer. Karena dia yang akan ngeruting perlengkapan keselamatan dan lain-lain semuanya. Udah, jalan kita das. Wah, babat sana sini. Jalan tuh dari sini sampai sini. Lebar jalannya cuma segini. Cukup lebar dong. Cukup lebar. Jurang. Kanan kiri. Kanan kiri. Berarti maksudnya udah nggak ada tumbuh-tumbuhan yang Masih ada semak-semak. Gede nggak ada. Cantigi. Cantigi aja. Cantigi. Sama kayak semak paku-pakuan kayak gitu. Nah, kita jalan ke situ. Das. Jam 2 siang, hujan. Deras. Dalam keadaan kita tidak bisa makan siang. Tidak bisa nutrisi dan lain-lain tuh udah patah di bawah. Jadi kita benar-benar bergerak summit itu setelah makan siang lah. Jadi dari bawah kita udah gerak nih. Terus sampai atas kita berhenti dulu, makan siang dulu, terus gerak lagi. Kayak gitu. Jam 2 siang hajar hujan. Gue dong tekan puncak berarti. Belum, Mas. Belum, masih jauh banget itu. Jauh banget. Jam 2 siang hujan dulu tuh. Hujan. Habis itu kabut. Jam 3 angin dan petir datang secara bersamaan. Angin, petir, hujan, kabut. Wah, lengkap gue. Badai. tapi masih jam 3 sore ya? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Di belakang sendiri saya sama Pak Ung. Oke. Pak Ung itu ngurusin cleaning alat. Jadi beresin alat. Kita bentang totalnya itu 2 Carmental sekira 100 meter sama ada 15 webbing. Satu webbing itu panjangnya 2,5 sampai 3 meter. Kali 15. Oke. Jam 6 kita stuck. Nggak bisa gerak. Semua kedinginan, semua sudah parah. Semua sudah kacau. Apa yang dilihat dan yang dipikirkan sudah berbeda. Pak Ung dengan saya di belakang sendiri udah sampai peluk-pelukan. Ada 1 batang rokok terakhir kita join berdua. Pak Ung sudah memanggil nama ibunya. Ya sudah, iya. Besok saya pulang. Udah kayak gitu dok. Terus. Wah, ya. Sampai Pak Ung itu badannya lumayan cukup berisi. Lebih
Kayaknya lebih gede Paung daripada gua. Serius? Serius. Tapi menarik karmental saja dia sudah tidak kuat. Selemes banget cuy itu sih. Diajar Udah ada yang ngeri cuy. Udah nggak kuat. Wah itu, Berapa jam berarti badai BMWP? Oh, ya gue sekarang jam 3 gue. jam 2. Jam 2 ya? Dimulai di jam 2. Tekan jam 6 cuy. Jam 6 kita stuck. Patang Jam jam. 6 itu masih badai ya dengan intensitas yang sama. Itu kita stuck, wah bingung kacau, sabut, pancong dengan cula, mereka maju terus. Wah depan bongkar jalur dulu kan, babat, wah sabut akhirnya maju jadi manusia ketiga, ngurusin safety semua. Peret. Sabut menemukan satu buah batu besar, wah segini ada tingginya. Nah, dia miring kayak gini. Sininya datar terus jurang, sananya jurang. Sini intek masuk kita. Di situ 6:30 dan itu belum setengahnya untuk sampai puncak. Sampai itu sempat petang banget nih. Dan gue nang jero vegetasi cuy. Petangnya Itu belum sampai setengahnya puncak, setengahnya pun belum. seperempat paling. Paling seperempat lah, paling banget loh. Ya salah satu orang namanya Gendeng, dia hipotermia sudah yang pucat, ngeblank, wes dari merem hilang. Oh Meli. Seorang riwis atau jubleh dia sudah nangis dengan hebat karena ketakutan dan lain-lain. Bikin badai kan ya? Masih badai. Akhirnya kita, wah masukin. 11 orang ngumpul jadi satu di situ. Di bawah batu, wah pelukan semua. Anjing itu adalah hal yang paling sakit yang saya lihat di atas lah. Anjing, wong 10. Gue sing aja mati. Tok. Jangan sampai mati. Itu kita tampar sampai pipi udah merah semua, Mas. Gendeng itu kita tampar bolak-balik pak karena dia udah merem terus. Deng. Wah, gajar lagi. Karena dia udah yang kacau. Paung yang sudah wes lah, aku kalau Bayang sih posisi gue sih. Serius. apalah nyum juga sing anjing kok iki wes Terus gue rasanya orang enaknya ngepol Dan gue- sedang posisi gue. petir kanan kiri. Wah, ketika petir menyambar, kita lihat dengan jelas guratan Terlepe gitu ya. karena di kanan kiri banget, Mas. Dua arder. Atau roh kenang Merapi. Kayak melaku. Di kanan kiri sah. Bang. Kita sama bener dong Kanan kiri. Wah, ya. Dan kita jalan udah nggak berdiri. Melangkang. Merangkak sujud pakai Kan Lutut. sedang berlindung di bawah batu tuh. waktu naik. Setelah Begitu. hujan agak reda. Enggak. Di jam 3-an itu yang ada Jam 3 sore. petir dan angin, kita udah jalan itu pakainya dengkul semua. Karena Miring banget. miring satu, yang kedua angin, Mas. Begitu kita berdiri, wah, Iya, kanan kiri jurang. kan kalian jas hujan ya? Enggak, Oh kalian nggak jas? enggak. Jas hujan ada. Wah, itu kita udah nggak kepikiran untuk pakai jas hujan, Mas. Pikirannya adalah gerak. Sudah gerak. Gerak terus, gue. Nah, di dalam situ yang dibayangkan hanya satu. Bagaimana caranya 11 orang pulang dengan selamat. Kembali dengan tetap hidup ya. Gue kacau, Mas. Kacau sekacau-kacau ini. Sing babatnya kan sehat, Masih sehat. Coba buat pancong. powerful ya. Nah, pancong itu beberapa di shelter 4 dia mimpi Oke. nyapu jalan. Oke. Nyapu jalan, ngebersihin jalan terus kayak gitu. Dalam semalam tuh mimpinya cuma itu. Nah, terjadi kan, dia sebagai tim penebas yang respect mah. Keren. Enggak, Itu orang orang Banjar. Wajar ya. Yang Papua yang Alex Mus yang babak pertama. Babat pertama. Saya nangis sore sih. Waktu summit dia jadi tim safety. Itu, wah masuk situ
Saya nggak bisa tidur, satu malam nggak bisa tidur. Jadi tidur itu paling 1 jam, 2 jam bangun, 1 jam bangun. Di jam sekitar jam 1-an kebangun, terus ada bunyi kerasak. Nengok ke belakang, gendeng yang hipotermia, dia udah ngelepas emergency blanket, SB udah malam, SB udah dilepas, wah baju udah mulai dilepasin, jaket Kalian ini gendeng masih, itu sampai pagi kita nginep di situ, itu shelter darurat, shelter 6, shelter darurat, yang harusnya di puncak di situ gitu. Udah lepas semua, Bray. Udah lepas semua. Untungnya ketangkap. Tuh. Pagi harinya untungnya selamat semua. Badai reda di jam 2:30 pagi. Setengah 3 pagi badai dinyatakan sudah reda. Benar-benar aman Iya. ya. Jam 7 cerah secerah-cerahnya, panas, menarik, enak. Anget lah langsung. Anget banget. Wah, seneng banget gue sumpah. Begitu flash dibuka, kita menemukan satu temuan yang menarik. Elang berontok. Trotol ini. Elang berontok. Dia terbang. Belok. Ternyata sarangnya ada di balik si batu tersebut. Sing go turu kuwi. Elang berontok sangat amat jarang ditemukan karena kecepatan terbangnya. Falcon. Gue terus akhirnya bisa sampai puncak. Wah, nangis jelas. dari waktu sampai puncak berapa jauh? Kita gerak jam 7 itu kita gerak sampai puncak sekitar jam 1. Siang. Wait, jam. Kalian masih punya makanan cukup? Cukup, dan sampai ke finish di desa kita masih ada sisa makanan. Makanan. Itu berarti singkat cerita sampai puncak. Turunnya balik ke shelter 6 atau bablas? Bablas. Menggunakan jalur pendakian. Menggunakan jalur pendakian. Lebih cepat ya. Ya. Nah, Berarti modelnya sampai Wanayasa, iya. pos pantauan yang di Kali Bening. Oh enggak, pos pantau kita nyebar. Ada Kali Bening, Balun. balon, terus tempuran, Gitu. cadelan kayak gitu. Sama Karangmalang itu. Jadi teman-teman ekspedisi dikelilingi pos. Iya. Oh iya. Nah, itu tuh kita udah mau direscue karena 24 jam kita gak ada kabar kan. Oh iya, benar sih. Kayak wong wis firasat iki ora baik-baik saja nang. Iya. 24 jam tuh Orang anak kabar. Tidak ada kabar. Oh, teman-teman Wanayasa Social Group, respect. Mereka udah siap, packingan semua, tinggal berangkat. Ketika sampai jam 1 siang kita nggak ada kabar, mereka akan berangkat juga. Naik. kita ada kabar adalah nang jam berapa? 1:30. Setelah itu kan mereka udah tim ekspedisi udah di puncak. Oh iya. Udah kelihatan puncak, udah serata sama puncak lah. Nyalain hati Oh, iya. sudah sampai puncak. Nah, dan kebetulan lagi ada 2 orang yang dikirim sama Base camp. dari base camp, pos pantau. Itu ada Jupi sama Dawir. Dikirim untuk Siapa? Jupi sama Dawir. Aku sing kancane sing munggah bareng Jipang nang Slamet ya. Nah, gue munggah gue, terus naik. Dia naik dulu tuh. Begitu naik ke atas, ketemu sama kita. Untungnya, wah, mereka langsung kasih kabar ke bawah. Cas, tim ekspedisi 11 orang dinyatakan telah merengkuh puncak Rogo Jembangan. Gue anjing. Di puncak yang menarik kita punya temuan susunan bata peradaban. Batanya itu ada guratan-guratan kayak tangan. Di bata ada cap-cap kayak tangan. Batu-batu purba hitam itu. Iya, jempolnya ditempelakan pas. Jempolnya nyong ditempelakan pas. Nang puncak gimana? Nang puncak. Dan gue akeh. Dan itu seharusnya juga ditemukan sama pendaki dari jalur ya. Itu terkubur sih lebih tepatnya. Enggak, orang kadang nggak sadar. Ya nggak sadar. Itu terkubur kok, terkubur. Dari sini. Weh, Tapi bawa sampel nggak bawa dong. batu bata itu? Oh enggak, kalau batu bata itu kita tidak berani untuk Di mengekstra. potret tok ya? Iya. Nggak berani. Jembangan. Tapi kalau otomatis kalian pegang dong. pegang. Itu bukan batu bata baru. Oh bukan.
Bukan ya? Bukan. Kami sudah identifikasi itu lama banget. Wis ora abang soalnya. Sireng ya? Ih, Air batu-batu candi itu maksudnya? enggak Tuh. bata, tanah liat Bata. yang dipadetin. Untuk andes itu tuh. Bukan. Meskipun banyak ya ada sih di situ yang tersusun gitu untuk jadi dinding-dinding, tapi lebih menarik sih batu bata tersebut karena dia benar-benar punya cap jarinya gitu loh. Dan gue yang puncak. Nah, begitu sampai bawah ada cerita masyarakat bahwasanya dulu ada 2 orang dari Mataram itu berdiam di situ. Mendirikan sebuah pondokan, mendirikan sebuah stupa dan lain-lain lah. Tilasan aku ya. Tilasa. Ada peradabannya kayak gitu. Oke, last question. Sekarang nyong ya. Sekarang lagi Bu. Karena wis 2 jam. Sebenarnya apa sih yang ingin teman-teman sekber perjuangkan dari ekspedisi Rogo Jembangan ini? Karena kan banyak sekali nih data yang didapat selama ekspedisi 10 hari kurang lebih selama 10 hari dari mulai keanekaragaman flora fauna terus ternyata juga menemukan kaldera purba yang masih aktif di bawahnya. Banget ya. Terus beberapa titik mata air, pohon-pohon yang jadi serapan air di sepanjang aliran air sungai. Sebenarnya dari semua itu yang didapatkan, data yang didapatkan, sebenarnya apa sih yang ingin diperjuangkan sama teman-teman ekspedisi? Bukan teman ekspedisi aja sih, dari sekber lah. Karena ini yang menginisiasi kan dari sekber kan. Sebenarnya apa sih? Kalau dari kami sih simpel ya mas. Oh, yang muncul gitu. Ketawa deh. Aman lah. Kalau dari kami simpel banget mas. Tapi angel. Simbol bagi teman-teman sekber, susah bagi orang-orang lain. Ya. Sing berkepentingan. Temuannya kan lumayan mengerikan sebenarnya mas. Mengerikan dalam artian ya yang namanya satu kawasan pasti akan ada kerusakan, itu pasti. Bahkan kami berjalan untuk ekspedisi pun ya ada kerusakan karena babat dan lain-lain. Sedikit banyak ada kerusakan lah. Pasti mas. Yang kami inginkan adalah satu, kejelasan akan status hutan. Oke. Sekarang kita sudah tahu bahwasanya Rogo Jembangan seeksotis itu, sekaya itu isinya, dan di dalamnya menampung, mata air itu ada 16 mas. Itu kan jatuhnya sebagai aset yang, hajat hidup orang banyak. Peradaban terjadi karena air dan mati karena air juga, kan seperti itu. Hajat hidup banyak makhluk ya, bukan hanya manusia. Nah maksud kami adalah ya udah akan dijadikan sebagai apa Rogo Jembangan ini gitu loh. Jangan sampai 5 tahun lagi sudah tanaman produksi semua. Karena akan sangat berbahaya ya. Jelas mas, macannya mau kemana? Terus Kijang mau kemana? Mungkin sih dipakai kita untuk jalan-jalan lah kijangnya. Atau tadi terenggilingnya mau gimana? Dan lain-lain. KLX. Itu mas. Terus kalau memang itu adalah hutan produksi terbatas, maka tolong sebarkan dan sosialisasikan kawasan terbatasnya di sini, kawasan konservasinya di sini. Dan kami dari Sekber Pecinta Alam Banjarnegara sangat amat akan membantu untuk sosialisasi ini dijalankan. Itu mas. Karena ada satu kawasan di Banjarnegara, hutan, tapi dalamnya sudah tanaman. Oke, di mana itu? Di kawasan Wanayasa. Secara status hutan produksi. Nah, itu belum diketahui kan? Kita belum sampai dengan saat ini. Itu masuk kawasan Rogo Jembangan juga? Iya. Oh, ya itu masuk kawasan Rogo Jembangan situ. Tesing di sana. Ya, kayak gitu. Nah, semua orang sudah kena dampaknya, banjir bandang dan lain-lain sudah kena dampaknya. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang ngurusin?
Sekarang kalau kita hanya berdebat tentang ayo menanam, ayo ngurusin A, B, C, D, E, F, G tanpa mengerti kita harus nanam apa, ya sama aja kita ngerusak lagi. Ya. Iya kan? Ya. Itu konotasi yang sebenarnya mengerikan. Kami mengajak semua orang untuk menanam, memang. Tapi tolong edukasi seseorang untuk menanam dengan baik. Tanaman seperti apa yang harus ditanam? Nah, kan jangan sampai endemiknya hilang berganti dengan tanaman invasif gitu. Iya, benar. Karena banyak banget pergeseran tanaman endemik. Itu salah satunya karena itu, Mas. Hilang karena asal-asalan nanam kan. Yes. Sedangkan undang-undang menyatakan ada beberapa hutan yang tidak boleh ditanam. Biarkan mereka reproduksi sendiri. Ya. Saya malahan lebih sepakat ketika ada pemerintah Banjarnegara nih ya ngejual rokok Jembangan untuk dijadikan carbon trade. Karena otomatis dijaga dengan benar. Itu saya lebih sepakat. Pemerintah daerah punya pendapatan, hutannya terjaga, satwanya tetap di situ, sudah. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi yang rusak dari Banjarnegara adalah semua orang ngomongin konservasi, semua orang ngomongin konotasi apapun itu, tapi tidak ada yang mari duduk bicara solusinya yang dimana pemerintah daerah untung, masyarakat untung, dan kami sebagai pelaku kegiatan alam bebas juga memiliki keuntungan. Ya gitu, Mas. Tentu keuntungan bukan dari segi ekonomi ya, tapi keuntungan dari ya kita mau berkegiatan, mau Benar. ke sana itu oke gitu, benar, tanpa benar. merusak Ya. apapun gitu kan. Benar. Karena ya kerangean mau sampai kapan kita kulitin terus. Mending bikin satu plot di daerah mana gitu yang emang ditanamin kerangean tok. Ya, sebagai apa ya, kawasan industri, Iya. hutan industri. HTI lah, hutan tanaman industri gitu loh. Plot berapa luasnya, segala macam gitu. Orang setelah kita melakukan ekspedisi rokok Jembangan ya Mas, kita berstatement bahasanya gini, Jawa lebih rusak daripada Kalimantan kok. Oh iyalah. Dalam situ. Jawa lebih rusak daripada Kalimantan. Kenapa? Kalimantan rusak, kita sepakat ya. Ada beberapa kerusakan yang terjadi di kawasan Kalimantan. Tapi mereka di Kalimantan mengelompokkan dan membuat zonanya. Oke, walaupun pada akhirnya juga akhir-akhir ini Ada rusaknya. plotting itu nggak berjalan sesuai dengan rencana kan. Iya. Tapi minimal minimal ada. Jadi kalau orang mau ngomong, oh ini harusnya nggak boleh nih, jelas kan ada bedanya. Iya. Terus setiap industri di sana memiliki HCV, Mas. Oh no, High Conservation Value. Oke. Kawasan konservasi bernilai tinggi. Itu ada 6 nilainya, ada 6 dan mencakup dari sosial, budaya, keberagaman hayati dan lain-lain. Itu di situ semuanya ada, Mas. Nah, mereka di Kalimantan sudah melakukan hal itu. Sekarang jenengan berdua coba sebutkan ke saya di Banjarnegara industri yang menggunakan HCV selain Indonesia Power. Enak sih nantinya jam. Yaudah Pak. Mari kita cek. Nah, menarik gitu nyong tadi mau sing last question tadi sebenarnya iki sih cukup berapa waktu nih? Seselah. Karena nyong ngomong geodipa iki. Beberapa waktu yang lalu aku buka sosial media. Dieng dinyatakan sebagai geopark. Iya. Di mana geopark itu kan poin-poinnya kan banyak ya. Kayak yang tadi Mas Dimas sampaikan lah, ada sosial budaya, segala macam gitu ya. Terus keanekaragaman formasi batuan, iya kan, warisan geologinya itu bentangannya dari mana sampai mana, kelestariannya, gitu kan. Itu gimana ya? Gitu ya? Kalau dari kami di Sekber, kami masih menelaah geopark yang dimaksudkan di Dieng itu seperti apa. Cuman untuk saat ini kita lagi berusaha mati-matian untuk menjaga Rokok Jembangan. Terdekat ya? Terdekat. Karena bahaya ketika tidak ada orang yang ngurusin itu gitu loh. Sesimpel itu saja pun
Dan ini masih memungkinkan untuk diselamatkan. sangat masih. Karena area Banjarnegara masih sangat lebat hutannya. Kalau Dieng kan emang agak susah ya kalau Iya, misal kita berbicara Dieng ya, karena memang ya Terus banyak pihak yang terlibat di dalam iyalah. Iya, Mas. Kepentingan ekonomi juga sudah sangat besar di sana kan. berjalan cukup Iya. baik lah. Dan maka dari itu kami sebenarnya meminta tolong kerjasama dari pihak perhutani juga untuk mari yuk kita share data aja deh, datanya perhutani gimana, data dari kami sebagai pelaku kegiatan alam bebas gimana, mari kita cocokkan mana yang bisa diselamatkan dan mana yang memang diperuntukkan untuk produksi aja gitu loh. Jangan sampai ada tumbang tindih atas data-data tersebut. Iya lah, Pak. Itu pengennya pacar sebetulnya. Iya mas, masa ya terus ijik-ijik der yo bahaya kali itu mas. Ya jangan-jangan orang Oh ya, gigit. Bawa hati murah. itu Oke, terima kasih banyak Mas Dimas. sama banget ya Horror sih. Yang masih nonton Ya salah satu sing terpanjang 2 jam ya. Iya, part 1 ya klimaksnya ingin klimaks sampai. waduh sebenarnya ada hal-hal yang bisa dibedah atas alam tapi ya durasi memang tidak bisa diganggu gugat ya lah. Mudah-mudahan channel kita masih Enggak, sini ya, kita sambung setelah besok terbit. Iya, setelah terbit kan radar Banyumas duluan ya. ya atau gini aja. Kemarin saya pernah cuap-cuap di salah satu akun media sosial di Banjarnegara tentang zona-zona cagar dan lain-lain lah ya. Ternyata masih banyak yang tidak mengerti akan konotasi hal tersebut gitu. Bukan penonton nih, jenengan anak sing kepengin ngulas tentang hal itu ngobrol bareng kolom komentar, mengko Oh iya. apakah memang ini harus dilanjutkan ke ranah-ranah yang lebih seksi lagi atau Lebih tajam lagi lah ya. Kita Tapi seksi. aku juga tertarik ketika nanti terbit kita lanjutkan lagi. Iya gitu ya. Karena kan Dengan- sebagian sangat kecil dari Dan kemungkinan kan ekspedisi berikutnya juga akan tetap dilaksanakan kan. Iya, tahun depan kita akan ada ekspedisi susur gua. karena beliau sudah berkomitmen untuk setiap tahun bersama kepengurusan yang baru di Akan ada ekspedisi. gitu. Tanggung jawab dewe lah ya kan. Iya. Terima kasih banyak Mas Dimas. Siap. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita yang sangat bagus. Betah untuk didengarkan banget kan. Dan teman-teman nomaden, kalau nggak nonton episode ini besok kalau udah tayang secara full itu ya apa ya akan kehilangan sesuatu lah. Walaupun bisa ditonton lagi ya karena kita upload di YouTube ya. Bisa. Yang jelas ditonton aja. Oke. Karena Rogo Jembangan dengan seluruh misterinya belum terbongkar semua. Nah itu dia. Ada di dekat kita lagi. Belum terbongkar semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Udah setengah jam teman-teman. Salam sekarang Mas Oki. Gokil. Siap. Gokil.